saudara-saudara sidang jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa duduk dalam majelis ini. Dan 20 hari sudah kita tinggalkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bekas-bekas bulan suci Ramadan masih ada pada diri kita. Karena pengajian kita malam ini adalah pengajian pertama setelah selesai bulan suci Ramadan. Makanya mas sekalian, pada malam hari ini saya akan membahas tentang tema nasihat selepas bulan suci Ramadan. Jadi jamaah sekalian, disebutkan di dalam kitab Lata'iful Ma'arif bahwa sungguhnya para ulama salaf mengatakan bahwa para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 6 bulan lamanya agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan berlalu, mereka para sahabat ini juga berdoa selama kurang lebih 6 bulan lamanya agar apa yang telah mereka kerjakan di dalam bulan suci Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang cemas-cemas harap apakah pahala mereka diterima di sisi Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter para sahabat di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mendengarkan ayat ini jamaah sekalian, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dan beliau merasa heran karena tabiat asli manusia ketika dia mengerjakan amal soleh maka jiwanya akan merasa tenang. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala justru memberitakan sebuah kaum yang melakukan amal soleh akan tetapi hati mereka justru merasa takut. Maka Aisyah pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wa yasrikun. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang suka minum khamar atau orang-orang yang suka mencuri? Karena sekali lagi tabiat asli manusia setelah kita mengerjakan amal soleh, jiwa kita merasa tenang. Tetapi di dalam ayat ini justru Allah menyebutkan sebuah kaum yang apabila telah melakukan amal soleh mereka merasa takut apakah amalan mereka diterima di sisi Allah atau tidak. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, mereka ini adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menegakkan salat, dan orang-orang yang bersedekah. Akan tetapi mereka merasa takut amal yang telah mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Jamaah sekalian, saya pernah mendengarkan nasihat di TikTok. Ada seorang mengatakan begini, saya sangat yakin bahwa salat saya diterima oleh Allah Subhanahu. Lalu dia mengatakan, untuk apa saya salat kalau saya tidak yakin bahwa salat saya tidak diterima? Begitu sombong. Seakan-akan kita merasa bahwa kita ini sudah ahli surga. Ya. Pernah juga di sebuah masjid saya duduk-duduk, terus ada ahli tarekat. Kalau mereka bicara hati betul-betul bening sekali hati. Pokoknya ketakutan di dalam melakukan kemaksiatan begitu besar. Terus saya tanya kepada beliau, Bapak sudah yakin bahwa Bapak masuk surga? Dan apakah orang di luar yang bermaksiat sana itu kita sudah yakin bahwa dia masuk neraka?
Sebab ada hadis yang mengatakan pada waktu kita berumur 3 kali 40 hari dalam kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ciptaannya ke dalam dada kita, seraya pada waktu itu menetapkan 3 hal dalam diri kita. Yang pertama, ditentukannya ajal kita. Oleh karena itu kita tidak akan mati sebelum tiba ajal. Yang kedua, ditetapkannya rezeki kita, maka kita pun tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Dan yang ketiga, ditetapkannya kadar baik dan kadar buruk kita. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, ada manusia yang kamu lihat, begitu baiknya manusia kamu lihat sampai kamu berkesimpulan tidak ada lagi antara dia dengan surga melainkan sisa satu jengkal. Sehingga kemudian tetapi kata Nabi, di penghujung akhir hayatnya Allah berkehendak dia melakukan amalan ahli neraka, lalu dia mati dalam rangka melakukan amalan ahli neraka, lalu Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya kata Nabi, ada orang yang kamu lihat, begitu jahatnya kamu lihat, saking jahatnya kamu lihat, sampai kamu berkesimpulan tidak ada lagi antara dia dengan neraka melainkan sisa satu jengkal. Tetapi di penghujung akhir hayatnya Allah menakdirkan baik. Dia melakukan amalan ahli surga dan dia mati dalam rangka melakukan amalan ahli surga, kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga. Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan kita di dunia ini apakah kita ahli surga atau ahli neraka, dan tidak seorang pun manusia mengetahui bahwa dia tempatnya di surga atau di neraka. Andai kata kita sudah tahu tempat kita jamaah sekalian, bahwa kita ini ditempatkan di surga, pastilah kita ini ogah-ogahan beribadah kepada Allah. Dan andai kata ada orang yang sudah mengetahui bahwa dirinya ahli neraka, pastilah dia isi hari-harinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sebab dia mengatakan, untuk apa saya berbuat baik? Oh, akhirnya saya juga di neraka. Tapi kenapa Allah merahasiakan? Supaya orang-orang yang ahli ibadah hari ini merasa dirinya baik hari ini, jangan dia merasa sombong dengan keberadaannya. Dan orang-orang yang bermaksiat hari ini, jangan kemudian berlepas diri dari rahmat Allah Subhanahu. Oleh karena itu jamaah sekalian, tugas kita selaku seorang hamba hanya menyembah Allah Subhanahu, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan akhir kehidupan kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Itulah sebabnya para sahabat Rasulullah SAW merasa cemas harap apakah amalan mereka diterima di sisi Allah atau tidak. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan, andai kata dari seluruh ibadahku 2 rakaat saja yang Allah terima, saya sangat syukur sekali. Padahal Umar bin Khattab salah seorang sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, orang bijak mengatakan di antara balasan bagi amalan kebaikan adalah amalan kebaikan yang ada sesudahnya. Sedangkan hukuman bagi amalan yang buruk adalah amalan yang buruk yang ada sesudahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian dia melanjutkan dengan kebaikan yang lain, maka hal ini merupakan tanda atas terkabulnya amalan mereka. Tetapi sebaliknya jamaah sekalian, jika seorang melakukan suatu kebaikan lalu diikuti dengan amalan yang buruk, maka hal ini merupakan tanda tertolaknya amalan kebaikan yang dia lakukan. Oleh karena itu setelah Ramadan berlalu, maka harapan kita apa yang kita telah kerjakan di dalam bulan suci Ramadan, jangan sampai kita berhenti, kemudian kita kembali lagi kepada kehidupan kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan soleh yang mestinya kita galakkan setelah kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau dalam bulan suci Ramadan jamaah sekalian, kita alhamdulillah dengan izin Allah kita mampu menyelesaikan puasa selama 30 hari di dalam bulan Ramadan. Tetapi setelah Ramadan selesai, kita pun masih dituntut untuk melakukan puasa-puasa sunnah.
Sebagaimana kata Nabi, man shoma Ramadan tsumma adbahu sitta min Syawal kana kasiyami dahr. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hitungannya sederhana jemaah sekalian. Satu puasa dinilai 10. Sehingga kita berpuasa dalam bulan Ramadan selama sebulan, nilai puasa kita sama dengan 300. Lalu ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Artinya nilai puasa satu hari sama dengan 10, maka total puasa kita sama dengan 360. Sehingga siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia bagaikan berpuasa sepanjang tahun. Karena nilai puasa kita sama dengan 360 hari. Alhamdulillah kita masih punya kesempatan 9 hari ke depan untuk mengejar puasa Syawal kita yang mungkin belum menyelesaikan, tapi ada orang yang subhanallah 1 hari setelah Ramadan dia kemudian langsung puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kadang-kadang kita ini karena banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas, apatah lagi halal bihalal dari satu tempat ke tempat lain, tidak enak rasanya kalau kita diundang ceramah kemudian kita tidak turut makan. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi kita masih punya kesempatan. Selanjutnya Nabi mengatakan 3 hari puasa setiap bulan, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka ini adalah seperti berpuasa sepanjang zaman. Kenapa dikatakan berpuasa sepanjang zaman? Sekali lagi, satu puasa nilainya 10. Sehingga kalau kita merutinkan berpuasa 3 hari tiap bulan, itu tanggal 13, 14, dan 15 setiap kalender Hijriah, bukan kalender Miladiah jemaah sekalian, maka nilai puasa kita sama dengan berpuasa sepanjang zaman. Sebab kita dihitung nilai puasa kita sama dengan 1 bulan. Oleh karena itu kata Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, jangan engkau pernah meninggalkan 3 hari. Yang pertama adalah puasa 3 hari tiap bulan, salat witir sebelum tidur, dan salat 2 rakaat duha. Maka sejak saat itu kata Abu Hurairah, saya pun tidak pernah meninggalkan. Dan puasa tengah bulan ini jamaah sekalian, Nabi kerjakan baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Nah, saya yakin dan percaya ada di antara jamaah kita yang mengamalkan ini. Inilah pentingnya kita mengetahui masuknya tanggal 1 setiap bulan. Jadi kami dengan teman-teman itu selalu memberitakan tiap pergantian bulan. Jadi kita memang ada tim pemantau bulan. Tiap saat melihat bulan, dan kalau mereka sudah menyaksikan bulan, mereka kemudian memberitakan bahwa tanggal malam ini sudah masuk, misalnya tanggal 1 Syawal dan seterusnya. Jadi jamaah sekalian, inilah pentingnya kita memahami tentang kalender Hijriah. Kemudian disebutkan di hadis lain jamaah sekalian, bahwasanya berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Maka kata Nabi, saya suka jika amalanku dihadapkan sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita pun diperintahkan berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian selanjutnya disebutkan dari Abu Qatadah, ia mengatakan puasa Arafah. Jadi siyamu yaumil Arafah ahatasibu 'alallahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Jadi kata Nabi, puasa Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Zulhijjah, ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh karena itu jamaah sekalian, setiap tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha, kita disunahkan berpuasa. Dan siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
Setelah itu kita masih dituntut lagi berpuasa tanggal 10 Muharram. Namanya puasa Asyura. Kata Nabi bahwa puasa Asyura ini akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian di hadis lain kata Nabi, andai kata saya masih hidup tahun yang akan datang, niscaya saya akan berpuasa pada hari Tasu'a. Hari Tasu'a yang dimaksud adalah tanggal 9 Muharram. Tapi Nabi meninggal dunia sebelum mengerjakan berpuasa tanggal 9 Muharram. Oleh karena itu jamaah sekalian, ke depan kita masih dituntut berpuasa. Jadi alhamdulillah kita berada di bulan Syawal. Kemudian tak kala kita berpuasa di bulan Syawal, ada satu puasa yang kita dapatkan 3 nilai puasa di dalam. Misalnya, kita berpuasa niat puasa Syawal, bertepatan dengan hari Senin, bertepatan dengan Yaumul Ba'd, bertepatan dengan tanggal 13, 14 atau 15. Maka satu puasa nilainya 3. Kita dapatkan puasa Syawalnya, kita dapatkan puasa Senin Kamisnya, dan kita juga dapatkan puasa tengah bulan. Tapi tidak boleh kemudian kita menggabung antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Karena ada orang yang mengatakan begini, sekaligus saya pada puasa saya di hari Senin, ya, karena dia menganggap bahwa boleh digabungkan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Pada dasarnya jamaah sekalian, puasa wajib itu adalah pengganti dan tidak boleh digabung dengan puasa sunnah. Setelah itu jamaah sekalian, saya yakin dan percaya di antara kita ada yang tidak pernah bolong salat tarawihnya beserta dengan imam. Sementara dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang salat tarawih berjamaah beserta dengan imam, mulai dari takbir pertama sampai salamnya imam di salat witir, maka dia dipandang salat sepanjang malam. Namun demikian jamaah sekalian, setelah Ramadan berlalu, maka kita tidak boleh berhenti salat malam. Di dalam hadis Nabi mengatakan, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah silaturahim, tunaikanlah salat malam di kala manusia tengah tertidur, niscaya kalian akan memasuki surga dalam keadaan damai. Jadi kalau kita mau masuk surga dalam keadaan damai, Bapak dan Ibu sekalian, maka laksanakanlah 4 hal. Pertama, sebarkan salam, beri makanan, sambunglah kekerabatan, dan tunaikanlah salat malam di kala manusia tengah tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan damai. Artinya jamaah sekalian, setelah Ramadan berlalu, maka kita tidak boleh berhenti melakukan salat malam. Karena disebutkan di dalam hadis, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail, bahwa salat yang paling utama setelah kita melakukan salat malam, setelah melakukan salat wajib adalah salat malam. Dan seperti kata Nabi kepada Abu Hurairah, hendaklah engkau jangan meninggalkan 3 hal ini. Bahkan di hadis lain kata Nabi, tutuplah malammu dengan witir, sekalipun hanya satu rakaat. Jadi kalau ada jamaah kita setelah selesai salat maghrib, setelah selesai salat isya, beliau kemudian melakukan salat sunnah 2 rakaat. Lalu kadang ada yang langsung menyambung 3 rakaat. Dia witir memang sebelum dia tidur. Nah, ini boleh jawab. Bahkan suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari salat malam, setelah selesai salat isya, beliau kemudian melakukan salat sunnah, lalu dia langsung salat witir 1 rakaat. Terus ada yang negur, salat apa kamu ini wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar mengatakan, sungguh kekasih Rasulullah SAW mengajariku untuk berwitir sebelum tidur, sekalipun hanya 1 rakaat. Maka jamaah sekalian, apatah lagi kita ini yang kadang-kadang tidak bisa rutin bangun tengah malam salat, maka hendaklah kita berhati-hati sebelum tidur kita melakukan witir 3 rakaat. Ataukah setelah kita salat di masjid, setelah selesai salat isya kemudian kita
lakukan salat sunnah 2 rakaat setelah Isya, maka mari kita menyempatkan diri untuk salat witir sekalipun hanya 1 rakaat. Dan kalau sebentar malam kita bangun, maka boleh kita melanjutkan salat malam dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tanpa perlu ada witir, karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Kemudian jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau di dalam bulan suci Ramadan, kita ini jor-joran sedekah. Apatah lagi setiap amalan di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan 10 sampai 70 kali lipat. Sehingga alhamdulillah di antara kita banyak sekali yang bersemangat bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Karena dalam hadis juga dikatakan bahwa Nabi itu adalah orang yang sangat dermawan. Dan kalau memasuki bulan Ramadan, beliau SAW meningkatkan kedermawanan. Artinya jamaah sekalian, sekalipun bulan suci Ramadan berlalu, maka sedekah tidak boleh berhenti. Pada dasarnya sekali lagi, bahwa sedekah itu bukan amalan temporer. Perlu kita pahami jamaah sekalian, bahwa sedekah itu adalah amalan harian, bukan amalan temporer. Kenapa dikatakan sedekah itu adalah amalan harian? Di dalam hadis disebutkan setiap pagi ada 2 malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, gantikanlah hartanya orang yang tidak mau, gantikanlah hartanya orang yang sedekah hari ini, dan hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau sedekah hari ini. Maka mari kita menjemput bagi kita dengan sedekah, sekalipun hanya Rp1.000 per hari. Jadi mari kita melatih diri kita jamaah sekalian. Kita misalnya ganti uang receh 50.000, uang 1.000-an. Kita taruh di ruang tamu kita. Setiap pagi kita kasih turun Rp1.000. Dan nasihat Syekh Ajil Ali Jabir rahimahullah berkata begini, hendaklah tak kalau engkau bersedekah, satu sedekah, satu niat. Kenapa jamaah sekalian? Karena ternyata sedekah ini, di samping amalan harian, sedekah itu juga mampu menyelesaikan semua problema kehidupan. Di antaranya disebutkan dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kalau ada di antara keluarga kita yang sakit atau kita yang sakit, salah satu wasilah penyembuh adalah dengan sedekah. Ini banyak testimoni orang-orang yang sembuh dari penyakitnya karena sedekah. Jamaah sekalian, ada seorang ibu tiap hari menjenguk suaminya di rumah sakit karena suaminya dalam keadaan koma. Seluruh peralatan medis sudah melekat di dalam tubuh. Tapi ibu ini tiap hari datang mendoakan kesembuhan buat suaminya. Suatu ketika suaminya yang matanya terpejam selama berbulan-bulan, tiba-tiba matanya bisa terbuka. Lalu tangannya bisa dia gerakkan. Lalu dia berkata kepada perawat, kayaknya saya sudah sembuh. Lalu perawat itu mengatakan, nanti kami panggilkan tim dokter. Singkat cerita, setelah dokter periksa, ternyata benar bapak ini sudah sembuh. Lalu datang lagi istrinya di pagi hari untuk jenguk semua suaminya. Begitu bahagianya, ternyata suaminya sudah terbuka matanya. Lalu dia berkata, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah mengembalikan suamiku yang berbulan-bulan lamanya tidak bersama dengan saya. Singkat cerita jamaah sekalian, maka tim dokter pun berkata kepada istrinya, ibu yang baik, sebenarnya suami ibu sembuh bukan karena kecanggihan peralatan medis yang kami miliki, dan bukan juga karena kecerdasan kami para tim dokter, tetapi suami ibu sembuh karena sebuah keajaiban. Lalu dia berkata, wahai ibu yang baik, amalan apa yang ibu kerjakan selain dari mendoakan kesembuhan buat suami? Kata istrinya, setiap saya pulang dari rumah sakit, kalau saya mendapati orang miskin di pinggir jalan, saya pun sedekah, lalu saya niatkan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit suamiku melalui sedekah. Kemudian jamaah sekalian, ada seorang pengusaha dari Mesir.
Lalu kemudian pergi cek karena dia punya jantung bermasalah. Lalu dia check up di luar negeri, di Amerika. Lalu tim dokter mengatakan bapak harus operasi. Kata dia, begini Pak, izinkan saya kembali ke Mesir dulu selama 3 hari karena saya ada usaha, saya ingin mengatur dulu. Di saat dia pulang jamaah sekalian, di saat dia mau berangkat dari rumahnya menuju kantor, dia memperhatikan seorang ibu yang berdiri dengan karung di dekat pemotongan hewan. Lalu dia mengumpulkan tulang-tulang. Terus kemudian dia dekati ibu tadi. Untuk apa tulang-tulang ini? Kata ibu tadi, Pak, kami ini orang miskin. Saya hanya bisa mendapatkan lauk dari sisa tulang-tulang yang ada di tempat pemotongan hewan ini. Tergerak hati. Lalu dia beritahu sama petugas pemotongan hewan, kasih ibu ini daging 5 kilo. Ibu tinggal di mana? Tanya alamat. Kirimkan tiap hari ibu ini daging. Nanti saya bayar. Singkat cerita jamaah sekalian, bahagia sekali ibu tadi. Kemudian dia kasih beberapa lembar tulang labu, beri makan anak. Tiba saatnya dia kembali check up di Amerika. Begitu direkam jantungnya, normal semuanya. Lalu kata dokter itu, untuk apa bapak kemari? Ternyata pemeriksaan kedua normal, tidak jadi operasi. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Begitu dia pulang, dia merenung di atas pesawat. Ya Allah, amalan apa yang saya kerjakan? Engkau berikan bantuan pada saya. Lalu dia teringatlah tadi dengan ibu yang kumpulkan tulang-tulang. Lalu setelah dia kembali ke Mesir, dia kemudian mengambil ibu tadi beserta keluarganya, dia kasih tinggal di rumah. Jadi jamaah sekalian, banyak orang yang tersembuhkan dari penyakit karena sedekah. Ada teman saya, anaknya kena penyakit leukemia, HB-nya 3. Itu ibunya tidak mau bergerak dari tempat tidur anaknya, hanya buang air besar saja, dengan buang air kecil dia tinggalkan karena dia tidak mau anaknya meninggal dalam keadaan dia tidak ingat. Suatu ketika jamaah sekalian, teman-teman datang menjenguk, ketemu sama bapaknya, karena dia anak perempuan, jadi kami tidak bisa masuk. Tercetuslah tadi, dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang sakit dengan sedekah. Alhamdulillah di tengah malam, sekitar jam 10 malam, tak kala dia mau tutup pintu rumahnya, tiba-tiba ada ibu beserta dengan anaknya datang minta-minta di depan pintu rumah. Lalu teringatlah tadi pesan Ustaz. Lalu dia keluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Lalu dia sedekahkan pada ibu tadi. Dengan dia niatkan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit anakku melalui sedekah. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Tepat jam 12 malam, HB anaknya kembali normal. Alhamdulillah anaknya masih hidup hari ini. Sekalipun dia harus minum obat seumur hidup. Jadi jamaah sekalian, kalau ada di antara kita yang sakit, sekali lagi salah satu wasilah penyembuhan adalah dengan sedekah. Bahkan kalau kita tidak punya anak, salah satu wasilah adalah sedekah. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, sudah bertahun-tahun saya menikah, tapi tak kunjung punya anak. Nabi sampaikan, di manakah istighfarmu dan di manakah sedekah? Lalu begitu dia pulang, dia istighfar 100 kali tiap hari beserta istrinya. Lalu setiap dia sedekah, dia niatkan, ya Allah, berikanlah aku anak melalui sedekah. Alhamdulillah, dari apa yang diamalkan, Allah memberinya dia 9 orang anak laki-laki, dan 9 orang anak laki-lakinya semua menghafal Al-Quran. Dan hal ini pun pernah terjadi di zaman Syekh Abdullah bin Mubarak. Ada orang datang kepadanya dengan kasus yang sama. Lalu dia mengatakan, Syekh Abdullah bin Mubarak pun memberikan
memberikan solusi sebagaimana Nabi memberi solusi kepada sahabat tadi. Lalu setelah dia melakukan apa yang dinasihatkan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak, jamaah sekalian, ternyata alhamdulillah istrinya hamil dan dia dikaruniai 4 orang anak. Lalu dia mengatakan, setiap saya ingin menambah anak, saya perkencang istighfar dan sedekah. Maka hal ini pun saya sering kerjakan. Jadi kebetulan sebelum Covid, saya sejak tahun 2000 buka klinik bekam dengan istri. Kadang ada pasien yang datang, jamaah sekalian, tidak punya anak. Maka solusi saya sendiri berikan kepadanya itu perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah. Alhamdulillah ada di antara mereka yang berhasil. Jadi ada di antara mereka yang berhasil. Ada pasien, ada orang yang pernah saya bekam. 5 tahun yang akan datang saya ketemu sama dia. Bilang, bagaimana kabar? Alhamdulillah Ustaz. Sudah punya anak? Alhamdulillah Ustaz. Saya punya anak 3. 3 orang anak. Mumpung istrinya hamil, maka 5 tahun dia punya 3 orang anak. Jadi banyak orang yang tersembuhkan dan bisa mendapatkan keturunan melalui sedekah. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, kalau dalam bulan Ramadan kita rajin baca Quran, maka di luar bulan Ramadan kita tidak boleh berhenti membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah itu di dalam bulan Ramadan mampu menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Ternyata ada kami punya anak mahasiswa di Stiba, itu tahun lalu, betul dia mampu menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Subhanallah. Jadi apa yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i ternyata terbukti. Anak itu diberi hadiah umroh karena kehebatannya membaca Al-Quran. Nah, di luar bulan Ramadan, jamaah sekalian, kita tidak boleh berhenti baca Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cara beliau membaca Al-Quran setiap hari 10 ayat saja. Tapi 10 ayat itu dia kaji betul. Dan sebahagian ulama-ulama ada yang mempersiapkan diri untuk membaca Al-Quran. Jadi begini, mari kita memprogramkan diri baca Quran 1 hari 1 juz. Caranya, setiap waktu salat kita cicil 2 lembar. Jadi subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Kadang-kadang gini, kalau kita baca sendiri, kadang tidak bersemangat. Alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi yang kita miliki sekarang ini, kita bisa buka aplikasi di Muslim Pro. Kemudian kita bisa baca Quran, terus kemudian kita bisa memilih syekh untuk mendengarkan audionya. Jadi sambil kita mendengarkan, kita ikuti bacaannya. Dan itu asik jamaah sekalian. Kadang-kadang kita hanya program 1 halaman, tiba-tiba subhanallah kita bisa menyelesaikan sampai 2 lembar. Karena biasa begini, yang menyebabkan kadang-kadang kita malas baca Quran karena mungkin masih ada di antara kita yang tajwidnya belum benar, penyebutan hurufnya belum benar. Jadi kalau kita putar saja, misalnya alif lam mim, kita klik, saya membaca, kita juga ikuti bacaannya berdasarkan, apalagi kan ada tanda-tanda baca yang ada dalam Al-Quran. Dan kadang-kadang kita asik sekali Pak mendengarkan itu sambil membaca. Tapi sungguh jamaah sekalian, membaca mushaf kata para ulama itu jauh lebih utama daripada membaca Al-Quran melalui HP. Artinya membaca mushaf jauh lebih utama. Saya kira demikian jamaah sekalian. Kita masih ada kesempatan sekitar 7 menit ke depan kalau ada yang mau didiskusikan. Sekali lagi semoga bulan Ramadan yang kita tinggalkan meninggalkan bekas dan kita masih tetap bersemangat mengamalkan apa-apa yang kita telah amalkan di bulan suci Ramadan. Silahkan jamaah sekalian kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, 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 misal, ya, ibadah, sudah baik, berpahala. Ya, 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 ya. Ya. Jadi yang pertama tentang sedekah. Kalau kita bersedekah, usahakan sedekah kita bisa menggembirakan orang lain. Tapi harapan kita ingin menggembirakan orang lain, ternyata kalau orang menerima, ya kadang-kadang tidak seret. Ya, seperti itu. Kalau kita memberi, pada dasarnya kita memberi saja. Dia mau perlakuan seperti itu atau tidak, yang penting ya kita ikhlas. Termasuk jamaah sekalian, kalau suatu ketika mungkin ini ada syekh yang pernah datang ke Makassar, kita juga kaget karena syekh itu mengatakan, tunjukkan saya di mana biasa tempat mangkalnya para pelacur-pelacur itu. Itu masih ini. Dan bawa lah ke sekitar jalan. Kita kan tidak tahu juga, jadi pokoknya jalan di sekitar Nusantara gitu ya. Jadi, dilihatlah itu ada di pinggir jalan. Lalu saya itu datang menasihati. Berapa diterjemahkan? Berapa penghasilanmu tiap malam? Berapa lagi itu sekian? Itu saya langsung keluarkan uangnya. Ini uang, kau malam ini pulang. Artinya jamaah sekalian, kita untuk apa sedekah kepada pelacur? Perlu kita pahami. Boleh jadi dia melakukan itu karena keterpaksaan. Ya. Kalau kita mau cerita kisah panjang jamaah sekalian, sebagaimana terjadi di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ada seorang laki-laki tiap malam ke tempat pelacuran, tiap hari ke tempat minum khamr. Meninggal dunia tidak ada yang mau mengangkat mayat, karena tidaklah dia dikenal di
di dalam kampung itu melainkan dia ahli maksiat. Saya selalu mengatakan kepada istrinya, insya Allah kalau saya mati, saya akan disalatkan oleh seluruh ulama yang ada di negeri ini. Singkat cerita, pada waktu dia meninggal dunia, kemudian Khalifah Ar-Rasyid menyamar, didapati mayatnya. Tidak ada yang mau angkat. Maka kata saya, Khalifah Ar-Rasyid, kamu kenal di mana rumahnya? Iya, bantu saya angkat. Begitu dia kasih mayatnya tiba di rumahnya, kata istrinya, saya sudah katakan sama dia, tapi dia tidak mau meninggalkan apa yang dia lakukan. Kata Khalifah Ar-Rasyid, apa sebenarnya pekerjaan suaminya? Biar tiap malam dia ke tempat pelacuran, lalu dia beri uang orang supaya malam itu dia tidak datang melacur. Tiap hari dia pergi ke tempat minuman keras, dia beli semua, lalu dia bawa pulang, lalu dia tuang ke bak WC-nya. Harapannya yang penting malam itu dan hari itu orang meminimalisir terjadinya maksiat. Jadi jamaah sekalian, tak kala kita sedekah, kalau tepat orang yang membutuhkan, ya subhan. Dan pada saat kita sedekah, usahakan yang menggembirakan. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau itu tukang cari sampah di tengah malam, coba-coba Bapak kasih uang 100.000, bahagia sekali tuh Pak. Kadang-kadang tanpa terasa dia cium-cium itu, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Dan kadang-kadang dia mengatakan, ya semoga Allah menambahkan rezeki Bapak. Apatah lagi kalau misalnya kita kasih 500.000, subhanallah, bahagia sekali. Jadi sedekah ini misalnya kalau ada kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang penting niat kita ingin memberi, kita sudah terbebas. Jadi seperti itu Pak. Kemudian tadi tentang baca Quran. Jadi pada dasarnya lebih utama kita membaca Quran pakai mushaf. Tetapi kita punya istilah kalau tidak ada rotan akar pun jadi. Ya kadang-kadang kalau kita bawa mushaf, apalagi bagi kita yang sudah tua ini tidak bisa lagi membaca huruf yang kecil-kecil. Apalagi mushaf-mushaf yang ada kadang-kadang yang mushaf kantongan itu kadang-kadang kecil, kecuali yang agak-agak besar kita bisa bawa tas kemana-mana. Tapi kalau tidak ada itu jamaah sekalian, kemudian kita sudah punya program 2 lembar 1 hari, maka kita pun boleh membuka aplikasi. Dan subhanallah, dalam aplikasi itu malah ada ditandai di ayat mana kita berhenti. Jadi yang penting jamaah sekalian kita berniat, tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga tadi saya lupa, ya tukar kado. Saya heran sekarang kita ini umat Islam selalu ikut-ikutan dengan orang-orang yang di luar sana, apatah lagi dengan adanya media TikTok. Kemarin ada kritikan itu bagi THR dengan ya, ternyata itu adalah tarian orang-orang Yahudi. Astagfirullah. Jadi orang-orang Yahudi itu seperti persis. Nah, itu satu. Kemudian tukaran kado. Saya tidak tahu itu budaya dari mana Pak. Apatah lagi ada orang yang nakal, kadang-kadang kadonya tidak sesuai dengan ya biasa kita tukar-tukaran, yang kita terima ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita berikan. Maka pasti hati kita kesal. Nah oleh karena itu, artinya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita kenal sumbernya, sebagai umat Islam sedapat mungkin kita menghindari. Sebab itu ada beberapa macam bentuk kebahagiaan yang ingin diberikan kepada orang lain, tapi ternyata kondisinya keliru. Jadi pada dasarnya kita di dalam beragama ikut saja apa yang jadi tuntunan. Sebab tidak semua orang kerjakan itu sesuai dengan nilai-nilai syariat ajaran agama. Sedangkan yang ada saja perintahnya masih berat kita kerjakan, apatah lagi yang tidak ada perintahnya. Jadi, tapi dalam konsep muamalah itu boleh. Dari dalam konsep muamalah, konsepnya begini Pak. Dalam perkara ibadah semua haram, kecuali ada perintahnya. Tapi dalam perkara muamalah semua boleh, kecuali ada larangannya. Sepanjang tidak ada larangan maka boleh kita mengerjakannya. Namun sekali lagi, itu tadi kita jangan sampai kita ingin menyambung silaturahim, ternyata silaturahim kita rusak. Karena itu tadi, tak kalah mutar-mutar terus kita tukar-tukar kado, ternyata kita terima tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sama di sekolah saya Pak,
17 Agustus. Itu kebiasaan orang tukar-tukarkan. Ternyata ada orang yang dapat tidak sesuai dengan harapannya. Menyesal ke saya. Nah, ini yang pasti masuk, ternyata ini yang saya dapat. Akhirnya bukan lagi kebaikan yang didapatkan, malah menimbulkan dosa. Jadi oleh karena itu kita mesti pandai-pandai. Saya kira demikian Pak, karena waktu kita sudah masuk, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.